Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam kesempatan ini masih Allah kumpulkan kita di masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana insyaallah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman, yang mana dua nikmat ini yang sangat patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita bentuk bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa kita melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kitab Mulakhas Ta'zimul Ilm, kitab pengagungan terhadap ilmu yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin hafizallahu taala. Semoga Allah menjaga beliau. Yang mana kitab ini kita telah memasuki kepada Al-Ma'qidu Al-Khamisata Asyar, simpul yang ke-15. Sebelum-sebelumnya kita telah membahas di antaranya banyak simpul atau bentuk pengagungan terhadap ilmu yang pada intinya, yang paling dasarnya yang perlu kita ketahui, dan kita telah membahas yang mana itu ada pada pengagungan ilmu yang pertama, yaitu membersihkan tempat ilmu. Itu yang paling utama, membersihkan tempat ilmu, yaitu hati. Yang mana hati sumber pokok untuk menampungnya ilmu, bersih atau tidaknya bersih, maka dengan kadarnya kebersihannya tersebutlah ilmu akan masuk. Karena al-ilmu nur, karena ilmu itu adalah cahaya, dan Allah tidak akan memberikan cahayanya kepada al-asi, kepada hamba yang bermaksiat. Yang malam ini kita masuk kepada simpul yang ke-15. Al-Musannif mengatakan di sini Al-Ma'qidul Khamisah Asyar, simpul yang ke-15 raddu muskilihi ila ahlihi, yaitu pengagungan ilmu yang ke-15 adalah mengembalikan masalah yang
pelik kepada ahlinya, mengembalikan masalah, ya, segala masalah perkara agama yang pelik, yaitu yang terperinci, dakik, kepada ahlinya. Jadi setiap perkara agama yang sifatnya terperinci kita kembalikan kepada ulama yang ahli di dalam bidangnya, yang ahli di dalam bidangnya. Makanya beliau di sini memasukkan di antara pengagungan terhadap ilmu, orang yang mengagungkan ilmu di antaranya adalah orang yang mengembalikan masalah perkara agama ini yang sifatnya detail, dia kembalikan kepada para ulama, dia kembalikan kepada ulama, kepada ahlinya. Tentu di sini adalah ulama-ulama yang terkenal, ya, keahliannya di bidangnya tersebut, dan tidak lepas bahwasanya ulama tersebut adalah ulama Ahlussunnah, bukan ulama su, bukan ulama yang menyimpang, bukan. Mu'allif mengatakan di sini, fal mu'azzimu lil ilmi yu'awwilu ala dahakinatihi wal jahabidati min ahlihi li halli muskilatihi wala yu'arridu nafsahu lima la yutiku khaufan minal qawli 'ala Allah bila ilmin wal iftira'i 'ala ad-dini fa huwa yakhafu sakhtata ar-rahman qabla an yakhafa sawta as-sultan fa innal ulama'a bi'ilmin takallamu wa bibasarin nafidhin sakatu fa in takallamu fi muskilin fatakallam bikalamihim wa in sakatu anhu falyasa'ka ma wasi'ahum. Beliau mengatakan di sini, orang yang mengagungkan ilmu senantiasa merujuk kepada ulama yang ahlinya, kepada ulama yang ahlinya, dan diakui keilmuannya pada permasalahan yang sifatnya dakik, yang sifatnya terperinci. Dia tidak pula membaratkan jiwanya dengan sesuatu yang dia tak mampu untuk mengembannya, karena takut untuk berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu dan membuat kedustaan dalam agama, maka dia takut kemurkaan Allah sebelum kemurkaannya para penguasa. Di sini kata beliau, di antara orang yang sifat yang mengagungkan ilmu adalah dia mengembalikan, ya, senantiasa merujuk kepada para ulama, pada para ulama yang ahlinya keilmuannya, yang mana dia ulama tersebut memang di bidangnya tersebut. Ya, seperti kita ketahui ada asatizah kita yang mana beliau memang di bidangnya tersebut ketika kuliah. Ya, seperti mata kuliahnya atau akidah, seperti Ustaz Abdullah Roy, Ustaz Firanda, hafizahullah taala. Mereka kuliahnya ngambil di bidang akidah. Tentu beliau sangat menguasai di dalam masalah akidah. Maka hal seperti ini, ya, berkaitan dengan akidah misalnya, maka kita kembalikan kepada ulama yang menguasai dalam masalah akidah tersebut. Begitulah kata beliau, wala yu'aridu nafsu lima la yutiku, dan dia tidak membebankan, ya, dan dia tidak memberatkan jiwanya dengan sesuatu yang tidak mampu untuk mengembannya karena takut berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya, seseorang yang dia sadar tidak tahu suatu ilmu tersebut, maka dia lebih baik berhati-hati, maka dia lebih berbaik hati-hati, atau tidak menjawab pertanyaan orang yang mana sifatnya itu persoalan yang sifatnya masalah besar, masalah umum, yang mana jika dia misalnya menjawab, bisa-bisa, ya, dia menjawab sesuatu yang salah, akhirnya malah kerusakan yang ada, ya. Khaufan minal qawli 'ala Allah bila ilmin, ya, dan dia hendaknya kita takut, ya, pada Allah atas berbicara yang mana kita tidak ada tahu ilmunya. Wal iftiradi 'ala ad-dini, ya, membuat kedustaan dalam agama Allah, karena takut kena membuat kedustaan karena Allah di agama Allah. Fa innal ulama'a bi ilmin yatakallamu, ya, sesungguhnya para ulama
para ulama berbicaranya mereka itu dengan ilmu. Kenapa kita harus merujuk kepada para ulama setiap permasalahan agama yang mana sifatnya itu dakik, tartil, detail? Kenapa kita harus merujuk kepada ulama? Karena para ulama ya tidaklah berbicara kecuali dengan ilmu. Wa bi basarin nafidin sakatu. Ya, mereka berbicaranya para ulama dengan ilmu, begitu juga diamnya para ulama juga dengan ilmu. Mereka diamnya para ulama dengan ilmu, karena para ulama sangat mengetahui ya, yang mana misalnya dia mengucapkan sesuatu yang dia tidak ketahui, maka itu bisa menyebabkan fatal atau ya dikhawatirkan dia berucap atau menyampaikan suatu masalah tidak di atas ilmu, karena takut ya, karena tidaklah suatu ucapan ya, satu permasalahan agama yang kita sampaikan, melainkan pada hakikatnya ya, seorang berbicara agama dan dia menyampaikan kepada umat, melainkan pada hakikatnya dia seolah-olah telah berkata, ini Allah berkata, ini Rasulullah SAW berkata. Ya, pada hakikatnya dia telah mengatakan Allah seperti ini, ya, Rasulullah SAW seperti ini, ya. Ini yang dimaksud Allah, ini yang dimaksud Rasulullah SAW. Ini sungguh perkara yang besar, yang mana pasti dihisab di hari kiamat, di hari yaumil kiamah nanti. Makanya para ulama ya, mereka berbicara di atas ilmu, dan begitu juga diamnya para ulama di atas ilmu. Fa in takallamu fil muskilin fatakallam bi kalamihim. Ya, jika para ulama telah mengucapkan suatu perkara, para ulama telah menjelaskan suatu perkara, maka kata beliau di sini, di antara orang yang mengagungkan ilmu, kata beliau, maka kita fatakallam bi kalamihim, maka kita juga berbicara sebagaimana para ulama sampaikan. Ya, jangan sampai kita mengada-ada. Ya, yang sampai kita mengada-ada, para ulama tidak ada menyampaikan ya sesuatu hal tersebut, kemudian kita menyampaikannya, padahal para ulama tidak ada menjelaskan. Wa in sakatu anhu falyasa' ma wasi'ahum. Ya, jika mereka para ulama diam, ya diamnya para ulama misalnya tentang hukum, sebuah hukum yang para ulama tersebut ya yang sifatnya kontemporer. Kontemporer itu hukum-hukum yang sifatnya luas ya, terkadang para ulama banyak pertimbangannya sehingga mereka lebih milih diam. Maka kata beliau di sini, ketika para ulama diam, tidak menyampaikan sesuatu, maka kita, apa sikap kita? Fal yasa'ka ma wasi'ahum. Maka kita ya berlapang juga untuk ya sebagaimana para ulama berlapang untuk diam, tidak berbicara ya di atas sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Wa min asyaqqil muskilatil al-fitanu al-waqi'atu wan nawazilul hadisatu allati tatakatsaru ma'a ibtidadil zaman. Dan di antara permasalahan yang paling rumit, kata beliau, adalah fitnah-fitnah kontemporer yang semakin banyak sering dengan berjalannya waktu, yang mana ya semakin berkembangnya waktu, maka timbullah ya pemahaman yang baru, pemahaman yang baru yang sifatnya semakin zaman berkembang, maka di situ timbullah fitnah-fitnah ya, timbullah fitnah-fitnah yang mana permasalahannya itu butuh penjelasan dari ulama yang dakik, yang tertail ya, kita butuh. Wan najuna min naril fitan as-salimuna min wahajil mihan hum man fazi'a ilal ulama'i wa lazima qaulahum wa in ishtabaha alaihim syai'un min qaulihim ahsana dhanna bihim. Kata beliau di sini, di antaranya ya mereka, sebelumnya saya kembali pada penjelasan kata beliau sebelumnya tadi, di antara permasalahan yang rumit adalah fitnah-fitnah kontemporer.
Yang mana fitnah-fitnah kontemporer ini yang sifatnya yang saking ya semakin majunya zaman, perkembangan zaman, maka di situ timbullah suatu hukum, ya suatu hukum yang kadang tidak orang semua ya bisa dia memahaminya. Ya, seperti hukum misalnya uang di dalam pembelanjaan online, ya, itu sifatnya kontemporer, yang mana di zaman dahulu tidak ada. Di zaman dahulu tidak ada hal seperti itu. Maka dengan berkembangnya zaman, maka timbullah fitnah-fitnah yang mana butuh kita kepada para ulama untuk memahami suatu hukum tersebut. Makanya kata beliau di sini, di antaranya orang yang mengagungkan ilmu, termasuk mengagungkan ilmu adalah dia kembali merujuk kepada ulama, ya, kepada ulama yang ahli di bidangnya tersebut, ya. Kalau ulama ahli di bidang kontemporer, ya, masalah kontemporer yang kita permasalahkan, kita tidak mengetahui satu hukumnya, maka kita bertanya pada ulama tersebut. Dan alhamdulillah, ya, di antara asatizah kita sudah ada yang mana mereka ya di bidang tersebut. Ya, seperti ulama kontemporer yang di Indonesia ini kita ketahui seperti Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi, beliau di bidang kontemporer, ya. Dan begitu juga banyak ulama ustadz kita yang sudah bergelar doktor, mereka yang mana di bidang-bidangnya tersebut masing-masing mereka menguasainya. Ya, di antaranya adalah seperti Ustaz Ad-Darimi, beliau menguasai di dalam bidang ilmu fikih, di usul fikih. Beliau tahu selak buluk masalah fikih, ya, dan begitu seterusnya. Ada ulama-ulama ustaz kita yang menguasai ilmu hadis. Dan ketika kita mendapati suatu hadis yang tidak tahu hukumnya, maka kita kembali kepada ulama tersebut, ya, pada ulama hadis misalnya. Dan seterusnya. Kemudian kata beliau di sini, wan najuna min nari fitan. Mereka yang selamat dari api fitnah dan panasnya cobaan, ya. Mereka yang selamat dari api fitnah dan panasnya cobaan adalah mereka yang merujuk kepada para ulama dan berpegang erat atas pendapat mereka. Dan apabila ada perkataan ulama yang samar, maka mereka tetap berhusnuzon kepada mereka. Ya, ini diantara adab kita kepada para ulama. Ya, diantara kita supaya selamat, yaitu kita kembali berpegang erat atas pendapat para ulama. Ya, diulangi lagi, ulama di sini tentunya ulama yang sudah kita ketahui keilmuannya dan ya kesahihannya, ya akidahnya benar, bukan ulama yang dianggap diulamakan atau ulama yang diulamakan. Ya, haruslah ulama yang tahu ya keilmuannya benar-benar dia berdiri di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang disebut dengan ulama. Dan apabila ada perkataan ulama yang samar, ya, wa ini istabaha alaihi syai'un min qaulihim ahsana dhanna bihim, yang mana jika didapatkan perkataan ulama tersebut sesuatu yang samar, ya, sesuatu yang tidak bisa dipahami atau kita pun tidak memahami, maka kata beliau sikap kita orang yang mengagungkan ilmu adalah bagaimana, yakni ya kita ahsana dhanna bihim, kita berbaik sangka kepada para ulama, ya, kepada para ulama. Karena sebagian, masya Allah, ya, ada orang-orang yang ketika para ulama menyampaikan suatu masalah hukum misalnya, kemudian jawabannya tersebut dia tidak, ya, seorang bertanya jawabannya tidak puas pada dirinya, dalam arti kata masih samar-samar, ya, sehingga timbullah persangkaan buruk kepada para ulama. Dan itu saya dapati di antaranya teman, ya, yang beliau terjangkiti pemikiran teroris, ada qadarullah, masya Allah. Dan beliau sekarang rahimahullah, semoga Allah ya mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal solehnya. Yang mana beliau, ya, ketika fatwa ulama, penjelasan ulama tidak sesuai dengan apa-apa yang dia inginkan, ya, tidak sesuai dengan manhajnya dia, seperti ya manhajnya ISIS, teroris. Mereka mencari ulama yang sesuai dengan perkataan mereka saja, gitu,
ya ketika mereka bertanya kepada ulama Ahlussunnah yang benar-benar berada di akidah Ahlussunnah, ya dia bertanya kemudian dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang dia inginkan, maka dia fitnahlah ulama tersebut, ya. Dia bukan Ahlussunnah dan seterusnya. Dia telah keluar dari Salafi dan seterusnya. Ya, dia bukan Ahlussunnah lagi, ya, dan seterusnya. Ya, adapun orang yang mengagungkan ilmu tidak begitu. Orang yang mengagungkan ilmu dia ya berbaik sangka kepada para ulama. Wa taraha qaulaha wa akhadha bi qaulihim. Ya. Dan hendaknya seorang yang mengagungkan ilmu ketika dia tidak tahu suatu permasalahan, maka dia hendaknya meninggalkan perkataannya, ya, meninggalkan perkataannya atau maksudnya diam. Ya, wa akhadha biqaulihim, dan hendaknya dia mengambil perkataan ulama. Hendaknya dia mengambil perkataan ulama. Wa tajribatu wal khibratu hum kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Kemudian yang mana pengalaman, karena pengalaman para ulama dan keahlian dan kedudukan mereka membuat pendapat mereka lebih berhak untuk dipegang, ya, karena pengalaman ulama itu sangat luas dan ilmu ulama, ya, dia memahami seluk-beluk permasalahan, ya. Maka kata beliau di sini, hendaknya kita ya meninggalkan perkataan-perkataan yang mana jika kita tidak mengetahui hal tersebut, dan hendaknya kita ya mengambil pendapat para ulama, ya, karena para ulama ya berpengalaman dan keahlian yang memiliki kedudukan, mereka membuat pendapat mereka lebih berhak ya untuk kita pegang, yang mana pendapat para ulama lebih berhak untuk kita pegang. Wa idza ikhtilafat aqwaluhum lazima qaula jumhurihim wa sawadihim isaran lisalamati. Kemudian kata beliau di sini, apabila ya ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, kemudian beliau menjelaskan apabila para ulama berselisih pendapat, bagaimana sikap kita? Maka kata beliau, maka peganglah pendapat jumhur. Hendaknya ketika ya ada perselisihan ulama di dalam masalah bidang hukum, ya, dan itu kita dapati banyak, dan perlu kita garisi bawah dahulu bahwasanya ulama Ahlussunnah semuanya dalam prinsip akidah mereka tidak ada berselisih pendapat dalam masalah akidah, keyakinan, ya, adanya hari kiamat, adanya azab kubur, adanya yaumul hisab. Ini masalah akidah, keyakinan. Para ulama dalam hal seperti ini tidak ada yang berselisih kecuali dalam masalah fikih, masalah fikih, bukan dalam masalah akidah. Dalam masalah dalam masalah fikih, ya, adapun dalam masalah fikih yang sifatnya bukan dalam berkaitan dengan akidah, itu para ulama sudah biasa dari dulu ya terjadi ikhtilaf, ya, perbedaan pendapat. Di antaranya seperti imamnya 4, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah. Ya, imamnya 4 ini imam mahzab. Ya, sebagaimana kita ketahui jumhur, ya, kebanyakan para ulama, ya, mereka ini ya saling berbeda pendapat, tetapi kita garis bawahi bahwasanya mereka berbeda pendapatnya tersebut bukan dalam masalah akidah, tetapi dalam masalah furu'iyah, dalam masalah fikih, ya, seperti Imam Syafi'i melakukan kunut, ya, sementara Imam Ahmad tidak melakukan kunut. Ini ini masalah ikhtilaf yang biasa di kalangan para ulama. Nah, ini masalah ikhtilaf yang biasa di kalangan ulama. Maka kata beliau di sini, al-musannif, ya, semoga Allah menjaga beliau. Kata Syekh,
apabila ulama terjadi perbedaan pendapat dalam hal seperti ini, kata beliau apa? Maka ambillah perkataan jumhur. Jumhur itu perkataan kebanyakan ulama gitu. Ya, maka perkataan ulama yang kita ambil adalah kebanyakan ulama bagaimana sikapnya. Ya, seperti kunut subuh. Kebanyakan ulama bagaimana sikapnya? Maka kita ambil ya kebanyakan ulama. Apa? Ya, apa jumhur ulama pendapatnya? Apa pendapat jumhur ulama? Ya, jika perkataan jumhur ulama kunut subuh bukanlah sunnah, maka kita ikuti jumhur ulama. Ya, maka kita ikuti jumhur ulama. Isaron li salamati, ya, karena mendahulukan keselamatan. Ya, di antara ya, kenapa kita harus mengikuti jumhur ulama? Di situ ada sifat ya kita mendahulukan keselamatan. Ya, mendahulukan melakukan keselamatan. Karena kata beliau di sini fasallamatu la ya'diluhu syai'un. Karena keselamatan di dalam akidah, ya, keselamatan itu tak ternilai dengan sesuatu apapun. Karena keselamatan di dalam akidah, ya, dalam iman, ya, dalam agama itu tak ternilai dengan sesuatu apapun. Maka kata beliau di sini, ya, di antara kita ya supaya selamat kita ikuti jumhur ulama. Kemudian beliau melanjutkan wa ma ahsana qaula bin Asimin fi murtaqa al-wusuli wa wajibun fi muskilatil fahmi tahsinuna adzanna bi ahli ilmi. Kemudian beliau mengatakan betapa bagusnya perkataan yang diucapkan oleh Ibnu Asim rahimahullah dalam kitabnya Murtaqa al-Wusuli. Apa kata beliau? Kata beliau, wa wajibun fi muskilatil fahmi, dan wajib dalam permasalahan yang pelik dipahami untuk kita berhusnuzon, ya, untuk berhusnuzon kepada ahli ilmi. Tahsinuna zanna bi ahli ilmi, dan wajib dalam permasalahan yang pelik, dalam permasalahan itu sifatnya detail, dakik gitu, ya. Maka sikap kita bagaimana? Kata beliau, tahsinuna zanna bi ahli ilmi, maka kita berbaik sangka kepada ahlul ilmi. Ini diantara bentuk kita, ya, bagi siapa yang melakukan hal seperti ini, ya, berbaik sangka kepada para ulama, ya, maka dia termasuk orang yang mengagungkan ilmu, orang yang mengagungkan ilmu. Wa min jumlatil muskilati raddu zallatil ulama'i wal maqalatil batilati li ahlil bid'ah wal mukhallifin fa innama yatakallamu fiha al ulama'u ar-rasikhun. Kemudian kata beliau, dan di antara permasalahan yang pelik adalah membantah kekeliruan ulama dan pendapat-pendapat batil dari para penyelisih syariat. Kata beliau, di antara perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang pelik ini perkara-perkara yang samar lah, yang sulit, ya, kita orang-orang awam pun tidak bisa memahaminya. Kata beliau di sini apa? Maka kata beliau, maka orang yang membantahnya, ya, raddu zallatil ulama, maka yang membantah mereka adalah, yang membantah kekeliruan ulama adalah, ya, membantah kekeliruan ulama adalah para ulama, ya, membantah kekeliruan mereka hal seperti ini, masalah-masalah yang pelik ini, maka adalah para ulama. Karena kita dapati sebagian ulama, dan ulama tersebut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, karena terkadang beliau juga manusia yang tidak luput, ya, dari ketergelinciran. Terkadang ketergelinciran, ya, berbaur dengan ahlul bid'ah misalnya, dan seterusnya, ya, atau pemahamannya yang melenceng, dan beliau masih dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
kata beliau, dalam hal seperti ini yang mengingatkan mereka adalah para ulama. Yang mengingatkan mereka adalah para ulama yang menjelaskannya. Dan pendapat-pendapat batil dari penyelisih syariat, ya. Dan begitu juga orang-orang yang ahlul bid'ah lah gitu, ya, yang mereka pandai berbicara, ya, tidak di atas ilmu, melakukan suatu amal tidak di atas ilmu. Maka kata beliau, hal seperti ini, orang yang seperti ini, da'i yang menyuruh kepada kesyirikan misalnya, kepada kebid'ahan, maka kata beliau, yang membantah mereka ini adalah para ulama, ya. Maka yang menjelaskan dalam hal seperti ini juga para ulama. Maka kita kembalikan kepada para ulama. Karena fa inna ma yatakallamu fiha al-ulama bil khasihun. Karena hal tersebut, ya, para ulama yang mana berbicara mereka, ya, di atas keilmuan mereka, yang kokoh keilmuannya, yang mana para ulama berbicara, ya, untuk menjelaskan hal tersebut, hal-hal yang pelik, hal-hal yang sesuatu sifatnya samar, maka yang menjelaskannya adalah, ya, para ulama, yang mana mereka yang jelas kekokohan keilmuannya dan kefasihannya para ulama dalam memahami hal atau bidang tersebut. Kemudian beliau mendatangkan bayyanahu asy-Syatibi fi al-Muwafata wa Ibnu Rajabin fi Jami'ul Ulumi wal Hikam. Kemudian beliau mendatangkan perkataan asy-Syatibi telah menjelaskan di kitab Al-Muwafaqat dan juga Ibnu Rajab rahimahullah di Jami'ul Ulum wal Hikam, fal jaddatu as-salamah arduha 'alal ulama'i ar-rasikhun wal istimsaku biqaulihim fiha. Kata beliau di sini apa perkataan Asy-Syatibi dan juga Ibnu Rajab? Kata beliau adalah jalan yang paling selamat, ya, jalan yang paling selamat arduha 'alal ulama, yaitu kembali kepada, ya, jalannya para ulama, mengembalikan suatu urusan kepada para ulama ar-rasikhun, ulama yang keilmuannya yang sudah jelas, ya, yang sudah jelas, dan berpegang dengan pendapat mereka, yang mana suatu masalah kita supaya selamat, ya, di dalam satu masalah tersebut, maka kita kembalikan kepada para ulama rasikhun, yang mana para ulama tersebut adalah ulama yang memiliki keahlian di dalamnya. Kemudian kita berpegang teguh dengan perkataan mereka. Nah, ini diantara pengagungan terhadap ilmu yang ke-15, yaitu tadi adalah kita mengembalikan masalah yang pelik, ya, atau sifatnya samar kepada ahlinya, kepada para ulama. Yang kemudian, ya, di antara keselamatan agama seseorang, ya, dia hendaknya hati-hati tidak berkata atau berbicara melainkan dengan sesuatu yang para ulama telah menjelaskan di dalamnya. Karena seseorang yang berkata dalam suatu hukum, ya, pada hakikatnya dia adalah telah berkata bahwasanya Allah berkata seperti ini, Rasulullah SAW berkata seperti ini, yang mana hal seperti ini tentunya akan ditanya, akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini, maka wajib kita, ya, di dalam permasalahan ini kembalinya kepada para ulama. Dan saya telah ulangi lagi, ya, bahwasanya ulama di sini adalah ulama yang kontemporer di dalamnya, yang mana ulama tersebut yang di bidangnya, memahami di bidangnya. Kemudian kita lanjutkan al-ma'qidus sadisa asyar, pengagungan terhadap ilmu yang ke-16, tauqiru majalisil ilmi. Pengagungan yang ke-15 adalah
Simpul yang ke-16 yakni memuliakan majelis ilmu, wa ijlalu au'iyatihi, dan mengagungkan tempat-tempatnya ilmu, dan mengagungkan tempat-tempatnya. Simpul yang ke-16 adalah atau pengagungan ilmu yang ke-16 adalah memuliakan majelis ilmu dan mengagungkan tempat-tempatnya. Fal majalisul ulama'i ka majalisil anbiya. Kemudian beliau melanjutkan perkataan beliau di sini, karena majelis para ulama layaknya majelisnya para nabi. Majelis para ulama layaknya seperti majelis para nabi. Qala Sahli Ibnu Abdullah, man arada an yanzura ila majalisil anbiya'i falyanzuru ila majalisil ulama'i. Kata beliau, barang siapa yang ingin melihat majelis para nabi, maka lihatlah majelis para ulama. Maka lihatlah bagaimana majelis para ulama. Yaji'ur rajulu fayaqulu ya fulan ayyu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imraatihi bikadza wa kadza fayaqulu talaqat imraatuhu wa yuji'u akhara fayaqulu ma taqulu fi rajulin halafa ala imraatihi bikadza wa kadza fayaqulu laisa yahnasu bihadzal qawlu wa laisa hadza illa linnabiyyin aw li'alimin fa'rifu lahum dzalik. Kemudian kata beliau, Sahal rahimahullah taala, barang siapa yang ingin melihat majelis para nabi, maka lihatlah majelis para ulama, kata beliau. Kemudian beliau datang seorang lelaki, kemudian dia bertanya, apa hukumnya orang yang bersumpah kepada istrinya demikian dan demikian, maksudnya ucapan talak. Kemudian sang ulama pun menjawab, jatuh talak, maka jatuh talak. Kemudian datang lagi laki-laki yang lain, datang pula lelaki yang lain menanyakan dengan pertanyaan serupa. Maka kali ini sang ulama menjawab, tidak jatuh talak. Maka tidak ada yang seperti ini kecuali para nabi atau para ulama, atau para ulama. Kemudian beliau melanjutkan di sini, fa'ala talibul ilmi an ya'rifu li majalisil ilmi haqqaha. Maka ketahuilah, hendaknya para penuntut ilmu mengetahui hak-hak majelis ilmu. Di sini kita diajarkan oleh mu'alif adab-adab atau hak-hak di dalam majelis ilmu. Kata beliau, fayajlisa fiha jilsatal adab. Yang pertama kata beliau di sini, hendaknya seorang yang menuntut ilmu duduklah di situ dengan cara duduk penuh adab. Kata beliau, duduklah di situ dengan duduk yang penuh adab. Wa yusghiya ila syekhi nadhiran ilaihi. Kemudian kata beliau, hendaknya seorang penuntut ilmu mengarahkan pandangan kepada sang guru. Ketika sang guru menjelaskan pelajaran kepada dia, maka hendaknya seorang penuntut ilmu mengarahkan pandangan kepada sang guru. Fala yaltafid anhu min ghairi daruratin. Hendaklah jangan dia menoleh ke sana kemari pada suatu yang bukan darurat. Seorang yang menuntut ilmu hendaknya dia fokus, duduk yang baik, yang penuh adab, kemudian dia mengarahkan pandangan kepada sang guru dan jangan dia menoleh ke sana kemari pada suatu yang bukan darurat, sifatnya darurat. Wala yattaribu li dajjatin yasma'uha. Kemudian kata beliau, jangan pula berbuat kegaduhan yang bisa terdengar oleh sang guru. Ini diantara orang yang termasuk mengagungkan ilmu adalah dia memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Di antaranya ini, jangan seseorang membuat kegaduhan yang bisa terdengar oleh sang gurunya tersebut.
Kemudian kata beliau, wala ya'bathu biyadaihi aw rijlaihi, dan jangan pula dia bermain-main dengan tangannya dan kakinya. Maksudnya ketika sang guru menjelaskan suatu pelajaran kepada dia, maka hendaknya dia jangan memain-mainkan tangannya, ya, karena sebagian ya adalah penuntut ilmu yang mana dia ketika gurunya menjelaskan tetapi tangannya main-main atau mencoret sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau memainkan jari-jarinya, ya, atau memainkan kakinya dan seterusnya. Maka kata beliau, di antara sifat seorang yang melakukan ilmu, jangan dia bermain-main dengan tangannya dan kakinya. Jangan memainkan tangannya dan kakinya. Kemudian kata beliau, wala yastadilu wala yastanidu bihadarati syaikhihi. Jangan duduk bersandar tatkala sang guru sudah hadir di situ, ya. Jangan pula seseorang thalibul ilmi dia duduk bersandar bersandar tatkala sang guru sudah hadir di majelisnya. Kemudian kata beliau, wala yattaqi'u ala yadayhi wala yattaqi'u ala yadihi. Kemudian kata beliau, tidak, ya, jangan pula duduk bertelekan tangannya. Maksudnya ketika gurunya menjelaskan, kemudian maka hendaknya penuntut ilmu tidak mentelekkan tangannya seperti ini, tidak mentelekkan tangannya. Kemudian kata beliau di sini, wala yuksiru at-tanahnuha wal harakata, dan jangan berdeham dan terlalu banyak gerak. Masya Allah. Begitu dalam menuntut ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Tidak banyak berdeham, ya, berdeham atau banyak bergerak. Wala yatakallamu ma'jarihi, dan dia jangan pula ya berbicara dengan teman sebelahnya ketika menghadiri majelis ilmu atau menuntut ilmu, maka jangan dia berbicara dengan teman sebelahnya. Wa idza atasa khafada sautahu, ya, yang mana jika dia bersin maka rendahkanlah suaranya. Yang mana jika dia bersin hendaknya dia merendahkan suaranya ketika dia berada di majelis ilmu. Wa idza tasa'aba satara famahu ba'da raddihi jahdahu, ya, yang jika ia ingin menguap, kata beliau, hendaknya, ya, jika memang sudah tidak bisa ditahan, maka hendaklah dia menutup mulutnya. Wa yandamu ila tawqiri majalisil ilmi ijlalu aw'iyatihi allati yuhfadhu fiha. Kemudian kata beliau, dan yang juga termasuk dalam pemuliaan majelis ilmu adalah menjaga kemuliaan tempat-tempatnya, ya. Yang paling penting adalah kitab-kitab, wa imaduha al-kutub, kata beliau. Yang paling penting adalah di antara tempat-tempatnya ilmu adalah kitab, buku, ya, buku-buku, kitab-kitab, kata beliau. Maka yang paling penting adalah kitab-kitab. Maka sepantasnya, ya, fallaiku bitalibi ilmi saunu kitabihi wa hifdhuhu wa ijlaluhu wal i'tina'u bihi fala yaj'alhu sunduqan yahshuhu biwada'ihi wala yaj'alhu bauqan, kata beliau, ya, maka sepantasnya seorang penuntut ilmu menjaga kemuliaan kitabnya, menjaga kemuliaan bukunya, serta memperhatikannya, ya, fala yaj'alhu sunduqan, jangan dia jadikan kitabnya sebagai tempat penyimpanan segala macam barang, ya, karena sebagian orang kitabnya dijadikan untuk penyimpanan, misalnya penyimpan duit, misalnya menyimpan sesuatu barang. Ini tidak termasuk orang yang melakukan ilmu, ya, ini tidak termasuk orang yang melakukan ilmu, ya. Janganlah dia jadikan kitabnya sebagai tempat penyimpanan barang, segala macam barangnya. Kemudian yahshuhu biwadi'ihi, ya, wala yaj'alhu bauqan. Kemudian kata beliau, jangan dia melipatnya untuk dijadikan sebagai corong suara, ya, buku dilipat kemudian jadikan corong suara. Maka ini bukan ada penuntut ilmu. Kemudian kata beliau,
Fala yaj'alu sunduqan wa idza wada'ahu bi lutfin wa inayah. Ya, jika ia hendak menaruh buku, maka taruhlah kitabnya dengan perlahan dan penuh perhatian. Rama Ishaqu ibnu Rahawai yauman bi kitabin kana fi yadihi. Fara'ahu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal faghadiba wa qala ahakadha yuf'alu bi kalamil abrar. Beliau mendatangkan perkataan di sini yang menceritakan suatu hari Ishaq bin Rahawai meletakkan kitabnya dengan cara dilempar. Jadi Rahawai, ada seorang yang bernama Rahawai di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia meletakkan kitabnya dengan cara melempar. Kemudian ditegur oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau apa? Ahakaza yuf'alu bi kalamil abrar? Apakah seperti ini yang kau lakukan terhadap kitabnya orang-orang yang baik, ya, orang-orang terbaik maksudnya? Apakah demikian cara engkau memperlakukan perkataannya orang-orang terbaik, yaitu kitab ya, buku-bukunya ya para ulama. Kemudian kata beliau di sini wala yattaka'u 'alal kitab, ya. Di antaranya lain adalah jangan pula dia bersandar di atas kitabnya. Ya, dia bersandar di atas kitabnya. Kitabnya dibawa di sini, dia bersandar di atas kitabnya. Atau kitabnya dijadikan bantal misalnya. Atau menaruh kitabnya di kakinya. Ya, ini ya di antara yang tidak diperbolehkan, ya. Walaupun hatta itu buku biasa, kita tidak boleh meletakkannya di bawah kaki kita. Kemudian yang terakhir, wa idza kana yaqra'u fihi 'ala syekhi rafa'ahu 'anil ardi wa hamalahu bi yadayhi. Ya, dan apabila seorang penuntut ilmu membaca kitab di depan syekhnya, di depan gurunya, maka adabnya adalah kata beliau apa? Ya, diangkat kitabnya, diangkat seperti ini, ya, tidak ditaruh di tanah atau di lantai. Allahu a'lam bishawab. Ini diantara ya simpul-simpul pengagungan terhadap ilmu yang mana yang semoga Allah mudahkan kita dalam ya mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, yang mana tujuannya adalah supaya ilmu kita ya berbekas dan berbuah amal. Yang mana jika kita mengamalkan semua apa-apa yang telah ya di antara pengagungan terhadap ilmu, yang insyaallah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk meraih ilmu, sehingga ilmu pun bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Allahu a'lam bissawab. Jika ada yang benar itu dari saya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Aqulu qawli hadza. Kita tutup dengan doa pertemuan majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.